Makanya, nah ini masalah tawasul harus paham betul. Tawasul ada dua. Yang pertama adalah tawasul dengan doa, tawasul bid doa. Tawasul dengan doa. Yang kedua adalah dibalik, doa bit tawassul. Penting untuk mengetahui itu. Jangan sampai kalian senang tawassul tapi nggak ngerti hakikat tawassul kayak apa sih. Mas ada ustadz senang tawassul, ditanya, kenapa kamu tawassul? Ya tawassul ini kan mempermudah. Kalau kita ketemu presiden susah kan lewat anaknya, lewat saudaranya. Ini kurang ajar mendefinisikan tawassul, salah. Kita kalau minta bisa langsung kepada Allah, nggak perlu pakai perantara. Nah, ini kesalahpahaman. Salah paham memahami tawasul itu yang banyak salah dari orang yang bertawasul ini sendiri. Tawasul ada dua, tawasul bid doa. Tawasul dengan doa yang artinya adalah kita datang kepada orang soleh untuk mendoakan kita. Karena kita menduga doanya dikabul. Ini umum. Dan Nabi pun juga pernah minta kepada Sayyidina Umar waktu Sayyidina Umar mau haji. Karena Nabi berkeyakinan orang yang haji dipilih oleh Allah. Maka ya ukhayya asyrikni fi du'aik. Lalu Nabi minta kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, jangan lupa doakan aku. Ini tawasul bid du'a. Dan ini enggak ada masalah juga, masalah tawasul bid du'a, boleh. Kita minta doa, sudah umum doakan saya. Enggak perlu dibantah, minta langsung kepada Allah. Kan bisa, enggak usah begitu. Memang ada minta doa. Ud'uli, doakan saya, itu wajar. Padahal saya bisa berdoa sendiri. Ini umum dan ini tidak dipermasalahkan juga. Baik, yang kedua lah ini. Masalah tawasul bidu'a jelas wajar. Kemudian yang kedua adalah doa. Memohon kepada Allah, doa. Bit tawasul, di dalamnya ada tawasulnya. Tawassul itu apa? Ada mintanya langsung kepada Allah, tapi lah ini tawassul yang kedua ini memohon kepada Allah, ad-du'a bitawassul, memohon kepada Allah bitawassulnya ini dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Mintanya kepada siapa? Allah. Yang dibawa yang dicintai oleh Allah, seperti hadis Bukhari, minta kepada Allah membawa amal solehnya. Cerita tentang tiga orang yang terperangkap dalam gua. Masuk gua, ada batu menggelinding, tiba-tiba menutup pintu gua. Setelah menutup pintu gua, nggak bisa keluar. Dan tidak ada cara kecuali memohon kepada Allah. Bagaimana cara memohonnya? Mereka pamer di hadapan Allah tentang amal baiknya. Ada yang satu berkata, ya Allah, aku punya seorang ibu yang aku selalu melayaninya. Suatu ketika ibuku minta minum, kemudian aku ambilkan air minum. Dan setelah itu, setelah aku mengambil air minum, aku kembali kepada ibuku dalam keadaan tertidur. Aku tidak tega membangunkannya karena aku lihat tidurnya lelap. Dan aku pun tidak tega meninggalkannya, takut bangun melihat aku tidak ada. Lalu aku tunggu sampai ibuku terbangun. Ya Allah, demi kebaikanku ini, ya Allah, geserlah batu. Mintanya kepada Allah dengan membawa amal baik, amal solehnya. Terus geser batu. Satu lagi berkata tentang seorang laki-laki yang merindukan seorang perempuan. Ada anak pamannya itu perempuan yang cantik. Dia pengen. Ada merindukan seorang perempuan yang sangat cantik. Tiba-tiba di saat dia menginginkan perempuan tersebut, gayung bersambut. Perempuan tersebut punya masalah keuangan. Tiba-tiba datang kepada laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut minta dipinjami uang atau bagaimana atau apa. Pokoknya minta diselesaikan. Cerita sempurnanya di hadis Bukhari. Akhirnya apa? Laki-laki tersebut kesempatan. Baik. Akan aku beri uang tapi syaratnya engkau melayaniku. Di saat perempuan itu siap untuk melayani, dia ingat Allah.
kemudian uang diberikan dan dia tinggalkan. Aku takut karena Allah. Padahal sudah di depan mata. Dia merindukan lama. Di depan matanya, lihat. Nggak ada orang. Aman kalau dia berzina. Dan bisa beristighfar nanti. Tapi lihat, setelah itu mengatakan, ya Allah, karena itu ya Allah, geser batu. Geser batu, tergeser. Nah ini mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Amal soleh. Termasuk membawa orang soleh. Membawa orang soleh, mintanya kepada Allah. Hadis Utsman Ibn Hunayf tentang seorang buta yang datang kepada Nabi minta didoakan agar disembuhkan matanya yang buta. Nabi menyuruh milih, minta sabar atau doa. Rupanya minta doa, minta sembuh. Baik, kalau begitu wudhulah kau, ambil air wudhu. Ini masyhur kalau sudah hadisnya, hadis Utsman bin Hunayf, gitu saja sudah ngerti yang membahas masalah ini. Akhirnya berwudhu, diajari Nabi, wudhulah kau, wudhu sholat, kemudian lakukan sholat 2 rakaat, lalu tengadahkan tanganmu dan mohonlah, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku atawajjahu ilaika, menghadap kepadamu, binabiyyika, membawa Nabi Muhammad, Nabi rahmatina birahmat. Nah ini mintanya kepada siapa? Allah, bukan minta ke Nabi. Nah, ini salahnya orang yang membenci ahli tawasul, katanya tawasul minta kepada manusia. Enggak, kita tidak minta kepada orang mati. Dan juga salahnya ahli tawasul ini kadang-kadang mendefinisikan tawasul itu yang jadikan orang perantara gitu. Bukan, kita mintanya tetap pada Allah, membawa orang soleh. Tapi hadis ini yang jelas begini, Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyika, dengan nabimu ya Allah, Nabi rahmat. Mereka mengatakan paling gampang biasanya hadis dhaif. Dhaif buang di sampah. Gitu. Kembali kepada Bukhari. Hadis salat istisqa. Yang barusan kita baca, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika. Allahumma inna kunna natawassalu, ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul kepadamu. Anehnya orang yang katanya mujtahid dan alim di zaman ini yang meninggal berapa tahun-tahun, bagaimana menerjemahkan hadis ini? Artinya apa? Datang kepada Nabi dan minta doa. Kemudian Nabi meninggal, adanya Sayyidina Abbas, datang kepada Abbas minta doa kepada Sayyidina Abbas. Loh, apa ndak bisa melihat teks Arabnya? Punya gimana? Allahumma, minta ke siapa? Allah. Inna kunna natawassalu ilaika binabiyyika fataskina, ya Allah, dulu kami bertawassul kepadamu dengan nabimu, dulu aku memohon kepadamu dengan membawa nabimu, fataskina, dan kau sirami, wa inna, dan sekarang natawassalu ilaika, aku memohon kepadamu bi'ammi nabiyika, dengan pamanmu, paman nabimu, faskina, diberikan kepada kami curahan air. Nah ini bukan minta doa kepada Sayyidina Abbas, minta kepada Allah, membawa Nabi Muhammad. Kalau membawa Nabi Muhammad, yang dibawa apanya sih? Kemuliaan Nabi, pangkat Nabi. Sekarang pertanyaannya, kenapa dibedakan antara hidup dan matinya Nabi? Apakah kalau Nabi hidup bisa memberi gitu? Nggak bisa. Kalau meninggal juga nggak bisa, sama. Jadi bukan karena Nabi bisa memberi tidak memberi, enggak, Nabi tidak bisa memberi, tapi karena Nabi mulia. Pertanyaannya, waktu Nabi hidup mulia atau tidak? Setelah meninggal ada yang berkurang? Justru yang membedakan antara hidup dan matinya Nabi itu berbahaya akidahnya. Kita membawa Nabi karena pangkatnya Nabi, kemuliaan Nabi daripada Allah. Waktu hidup mulia, setelah meninggal mulia. Bukan karena Nabi bisa menolong atau tidak bisa menolong, bukan karena Nabi bisa berdoa atau tidak bisa berdoa, nggak ada urusan di situ. Nah ini kesalahan yang fatal dalam memahami hadis ini. Jadi Nabi tetap tidak bisa memberi, dan kita memang tidak minta kepada Nabi waktu itu, mintanya kepada Allah, membawa Nabi. Dan ada di kitab Sahih Bukhari salat istisqa. Kemudian mereka mengatakan, "Loh, kenapa kok dari Nabi pindah ke Abbas?" Itu karena Nabi meninggal. Oh, bukan karena Nabi meninggal. Justru di sini bisa kita fahami bahwasanya untuk tawasul tidak harus Nabi, orang soleh pun bisa. Karena Abbas disepakati bukan Nabi.
Makanya kita tawasul dengan para waliullah, itu sah. Karena mintanya tetap kepada siapa? Allah. Coba, seorang wali akan kita tawasuli karena apa? Karena kesolehannya. Pernahkah, ya Allah, aku bertawasul kepadamu dengan Fir'aun? Nggak ada. Nah, ini pemahaman tentang tawasul. Jadi, ahli tawasul tolong yang faham makna ini. Ini adalah doa bitawassul, dengan membawa sesuatu yang dicintai, baik amal soleh atau orang soleh. Orang soleh nggak akan berakhir, mati pun tetap soleh. Hidup soleh, mati soleh. Nggak akan berkurang. Sayyidina Abbas meninggal, tetap kita bisa bertawassul dengan Sayyidina Abbas. Kesalahpahaman menjadi mudah orang mengkafirkan.